Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada pembelajaran seni budaya untuk kelas 7. Baik, kali ini kita akan membahas tentang konsep, teknik, dan prosedur seni peran. Baik, kita kali ini akan membahas tentang berseni peran. Yang ada buku paketnya, silahkan buku paket seni budaya, silahkan buka halaman 266. Ingat, buku paket seni budaya halaman 266. Bapak ingatkan kembali sebelum kita belajar, biasakan selalu berdoa dan jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari atau setiap malam. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yang perlu kita ketahui tentang seni peran yaitu pengertian fragmen. Apa itu dulu fragmen? Fragmen adalah drama pendek atau cuplikan yang diambil dari cerita ataupun lakon yang berisi pendidikan, moral, dan agama. Ya, jadi fragmen itu adalah suatu naskah pendek atau cerita pendek yang diambil dari cerita yang panjang. Misalnya tentang cerita kemerdekaan itu kan panjang ceritanya. Kita ambil sedikit adegannya atau ceritanya, maka namanya itu adalah fragmen. Jadi drama pendek atau cuplikan yang diambil dari cerita itu namanya adalah fragmen. Pertunjukan dalam fragmen atau drama pendek bersifat singkat dan berbeda dengan jenis pertunjukan drama yang lainnya. Fragmen biasa dipentaskan dalam acara pendidikan, keagamaan, dan hari-hari besar nasional. Nah, jadi seperti itu, fragmen itu dipentaskan untuk acara, misalnya ada pembukaan acara tentang pendidikan, maka hiburannya bisa digunakan menggunakan fragmen atau pertunjukan fragmen atau drama pendek atau keagamaan dan lain sebagainya. Pokoknya fragmen itu adalah drama pendek yang diambil dari suatu cerita atau kisah yang isinya biasanya selalu bersifat mendidik atau keagamaan. Yang kedua, konsep dasar seni peran. Jadi konsep apa aja yang perlu kita ketahui kalau kita mau menjadi seorang pemeran atau mempelajari seni peran. Yang pertama yaitu konsentrasi atau pemusatan pikiran. Dasar dari pengajaran konsentrasi yaitu menguasai diri sendiri. Jadi dasar dari pengajaran konsentrasi yaitu menguasai diri sendiri. Berarti kalau kita tidak bisa menguasai emosi kita dan lain sebagainya, berarti kita masih belum bisa berkonsentrasi. Jadi kalau kita sudah bisa menguasai diri sendiri, berarti kita sudah bisa berkonsentrasi. Kita bisa menenangkan diri, berarti kita bisa berkonsentrasi. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu seorang aktor harus mengenal dengan benar siapa dirinya sendiri, bagaimana ia akan berperilaku atau menjadi seorang aktor. Jadi kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengenal, maka kita bisa berkonsentrasi dan memusatkan pikiran. Baik, yang kedua konsep dasar seni peran yaitu ingatan emosi. Jadi dalam berseni peran itu emosi sangat berperan penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat pasti melalui berbagai macam hal ataupun peristiwa. Nah, peristiwa itu menghasilkan suatu emosi atau ingatan emosi. Nah, ingatan emosi itu sangat berperan dalam seni peran kita akan kita gunakan saat kita melakukan seni peran. Seorang pemeran harus mengingat-ingat segala emosi yang terekam dalam sejarah hidupnya. Jadi harus kita ingat-ingat, misalnya kita pasti pernah sedih. Jadi waktu kita memerankan suatu peran sedih, kita ingat emosi sedih yang benar-benar pernah kita lalui atau kita
alami, baik itu berupa pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Dengan ingatan emosi akan mudah memanggil kembali jika diperlukan ketika sedang memainkan peran tertentu. Ya seperti itu tadi, misalnya kita dalam sehari-hari pasti ada sedih ataupun senang. Nah, sedih senang itu waktu kita memerankan suatu peran, kita keluarkan waktu kita berperan sedih ataupun senang, maka peran kita akan terlihat lebih hidup atau terlihat lebih alami seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu observasi dan pengamatan. Jadi dalam berseni peran kita harus sering melakukan observasi atau mengamati. Salah satu cara seorang aktor mendalami perannya yaitu yang akan dimainkannya yaitu dengan mengobservasi atau observasi atau pengamatan. Hal ini bertujuan menambah kemampuan seorang aktor untuk mendalami peran. Misalnya kita berperan menjadi orang gila, maka kita amati seperti apa perilaku orang gila aslinya. Misalnya kita berperan menjadi seorang dokter, maka kita observasi dan kita amati seperti apa sih menjadi seorang dokter tersebut. Kemudian yang keempat yaitu permainan yang hidup. Jadi dalam berseni peran, seorang aktor tentunya tidak hanya berpura-pura menjadi seorang tokoh yang dimainkan. Jadi jangan cuma berpura-pura, melainkan harus dapat menghipnotis penonton agar yakin dengan peran yang dibawakan. Aktor dituntut untuk menghayati perannya tersebut, baik pikiran, perasaan, watak, maupun jasmani sesuai peran yang ia mainkan. Cara seorang aktor membawakan tokoh dalam dirinya yaitu dengan mempelajari secara benar aspek-aspek penokohan dari tokoh tersebut yang ditunjang dengan observasi dan pendekatan terhadap tokoh yang akan dimainkan. Jadi kembali lagi kepada observasi. Jadi agar permainan kita hidup atau peran kita hidup, maka kita harus sering melakukan observasi atau pendekatan terhadap tokoh yang sebenarnya atau tokoh yang akan kita mainkan. Kemudian terakhir yaitu mendengar dan menanggapi. Jadi kebanyakannya kesulitan seorang tokoh atau aktor itu yaitu susah dalam mendengar atau menanggapi lawan main. Maka caranya itu mendengar dan menanggapi tentunya berhubungan dengan konsentrasi. Kembali lagi kepada konsentrasi. Pada tahap eksplorasi, aktor membaca naskah dan berdialog jarak jauh dengan lawan mainnya. Jadi, saat membaca naskah dan berdialog, lakukanlah dengan lawan main dengan jarak jauh. Hal ini bertujuan agar pendengaran yang direspon semakin terlatih sehingga sejauh apapun jarak antara lawan main, emosi yang dibentuk akan tetap stabil dan terjaga. Jadi latihlah naskah itu dengan lawan main kita dengan cara berdialog dalam jarak jauh. Bentuk latihan lain yang dapat dilakukan yaitu dengan cara merespon lawan main tanpa berdialog dengan membaca pikiran dan mengekspresi yang dibangun sehingga respon tersebut terbentuk dengan tanpa kesepakatan bersama sebelumnya. Jadi itu salah satu juga caranya agar kita lebih mudah mendengar dan menanggapi lawan main kita. Baik, kiranya sampai situ saja untuk materi kita hari ini. Selanjutnya untuk pertanyaan sebagai bukti hadir kalian atau agar kalian lebih dapat memahami dan menyimak materi kita, yaitu pertanyaannya. Apa saja yang dapat kita lakukan atau biasa kita lakukan dalam proses observasi suatu atau seorang tokoh? Jadi apa yang kita lakukan saat melakukan observasi kepada seorang tokoh? Baik, itu pertanyaannya. Sampai sini saja materi kita pada hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.